Ngobras. Ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobras, Ngobrol bareng Ustadz, edisi menjelang berbuka puasa. Ini alhamdulillah sahabat Villa sekalian, teman-teman semua, ini sudah nggak kerasa ya kita mau memasuki di 10 malam terakhir mungkin ya, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita, ya puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh ibadah-ibadah kita yang dilakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita akan kembali ngobrol bareng Ustadz, dan alhamdulillah di samping Ana sudah ada Ustadz Harfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat Villa, teman-teman semua, kita akan ngebahas tentang yang biasa kita sering dengar, dan mungkin yang udah biasa melakukan juga, atau mungkin ada yang belum pernah melakukan, yaitu di 10 hari terakhir biasanya akan ada yang namanya itikaf ya, 10 malam terakhir. Nah, ini kita akan bahas apa aja sih mungkin kayak keutamaannya, atau mungkin banyak juga kesalahan-kesalahan yang terjadi selama itikaf gitu ya, dan banyak hal yang akan kita bahas mengenai itikaf, dan kita akan ngobrol bareng Ustadz kali ini mengenai itikaf. Ustadz izin, ini kita sudah mengukur pandangan masyarakat yang Masya Allah sangat bervariatif tentu jawabannya, mengenai dari mulai keutamaannya, atau mungkin kesalahannya, atau mungkin afdolnya itu itikaf di masjid atau seperti apa dan sebagainya. Mohon disimak Ustadz, mangga. Ya, karena dalam setahun ini kita hanya bulan inilah yang ada pahala yang paling banyak. Sebetulnya harus yang paling utama itu ya dari diri sendiri ya, dari niat kita. Jadi tanpa kita harus disuruh, tanpa kita harus diajak-ajak. Jadi harus ada kesadaran diri sendiri dan ingin berlomba mencari pahala untuk diri kita sendiri gitu ya. Ya, karena sebagai kewajiban juga umat muslim, dan untuk kan dosa-dosa gitu. Ya khusyuk gitu dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kalau menurut saya memang dari sejak dahulu kala ada contohnya, dan itu memang pahalanya benar-benar luar biasa. Kemudian kita juga ibadah jadi fokus. Kalau menurut saya sih sekarang mulai dari ini dulu, persiapan fisik juga. Karena itu ya sarana mendekatkan diri sama Allah ya di bulan Ramadan ya. Insyaallah dengan kita iktikaf itu semakin kita ya dekat dengan yang di atas lah, seperti itu. Ya kita yang penting konsentrasi, mumpung itu di bulan Ramadan ya, itu kan bulan untuk diri kita sendiri sama Sang Pencipta ya. Jadi insya Allah kalau kita fokus, tidak goyah, insya Allah bisa lah. Mungkin niatnya udah baik ya ke masjid, cuma pas di sananya itu malah membuat suasana jadi tidak kondusif. Maksudnya kalau untuk itikaf itu kan memang kita harus beribadah ya, ini malah dibuat jadi yang di luar itu gitu. Ya itu ya baca zikir gitu. Terus sama wirid gitu yang ada bentuk ya, main-main gitu, bercanda-bercanda, apalagi kalau ada bercanda di masjid. Paling juga ngantuk kali ya, ketiduran gitu, ketiduran paling juga ya, itu kan. Ya kalau itikafnya di Iya, paling itu godaannya teh ya. Kesalahannya mungkin terlalu sering main HP mungkin ya. Itu salah satunya mungkin ya. Ya harus sedikit dipaksa ya, paksa dalam artian dipaksa oleh diri sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Karena kan ibadah Ramadan ini kan ibadah antara manusia sama Sang Pencipta, jadi tidak bisa kalau disuruh-suruh orang. Yang persiapan dengan niat yang ikhlas, dengan menuju ke masjid. Oh, jadi diawali dengan niat aja dulu ya. Yang pasti Kalau niat. iya. Kalau udah emang kita niat ya, yang ini mah pasti insya Allah lah Bisa, bisa menjalaninya gitu. Kalau untuk panduan selama ini saya nggak ada sih. Sebagai laki-laki emang kewajiban untuk di masjid, yang perempuan di rumah. Kalau itikaf sendirinya mah emang utamanya di masjid. Cuma kalau untuk perempuan ya kan ibadah itu sebaiknya ibadah harus di masjid, karena lebih baik di rumah. Kalau menurut saya untuk wanita nggak hanya harus di masjid juga, terutama kan punya keluarga ya. Di rumah juga bisa kita melakukan ibadah itikaf. Wah, kalau itu saya belum tahu juga itu. Ya.
ya hindari penggunaan HP. Scroll-scrollnya hindari dulu gitu kalau misalnya mau fokus. Istiqomah aja sih kayaknya ya. Pertama lebih keinget tujuan kita aja sih. Jadi lebih baik ya mungkin matiin dulu handphonenya atau jauhin dulu handphonenya biar kita tuh bisa fokus baca Al-Quran atau nonton kajian online, mungkin bisa nangkap ilmu-ilmu banyak juga kan. Kalau aku sih biasanya tadarus sama orang tua, sama mama, sama adik aku juga. Jadi pasti dijauhin HP-nya gitu kan, ditaruh dulu. Sama sih karena tujuan juga. Belum tentu bisa ketemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya gitu kan, karena umur juga nggak ada yang tahu gitu. Nah, alhamdulillah Banyak sekali ini. Karena ini ibadah yang akan kita lakukan juga spesial, jadi banyak sekali jawaban-jawaban dari masyarakat. Nah, ini mohon Ustadz dijelaskan tentang keutamaan itikaf dan semua tentang itikaf, Bang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman, ikhwan wal akhwat, a'azakumullah. Itikaf ini spesial ya, terutama di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW selama hidupnya senantiasa itikaf sampai Rasulullah wafat. Jadi semenjak diwajibkannya saum di bulan Ramadan dan kemudian Rasulullah senantiasa itikaf berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi senantiasa beritikaf setiap 10 hari terakhir sampai Rasulullah meninggal dunia. Jadi itikaf terus maknanya tidak pernah meninggalkan itikaf. Dan itikaf itu artinya secara bahasa adalah berdiam diri. Ya. Adapun itikaf secara syar'i atau istilah maknanya adalah berdiam diri berdiam di rumah Allah untuk berzikir, beribadah kepada Allah SWT. Nah, itikaf ini teman-teman sekalian di bulan Ramadan spesial karena ada malam Lailatul Qadar. Nah, adapun hukum orang yang itikaf, apakah itikaf itu harus 10 hari atau itikaf itu boleh sebentar? Betul. Nah, adapun mazhab Syafi'iyah mengatakan itikaf itu walaupun sebentar sudah sah. Jadi sudah disebut itikaf. Kadar kan berapa itikaf, lama, Ustaz? Kadar seperti orang sholat 2 rakaat. Sudah disebut itikaf. Ya, baik Ustaz. Jadi ini definisi itikaf ya. Maksudnya secara hukum. Betul, Ustaz. Saya tadi itikaf sah misalnya, dan bukan hanya di Ramadan itikaf tuh ya. Betul. Di luar Ramadan misalnya ada teman-teman mau rapat di masjid atau mau ngumpul-ngumpul di masjid sambil sholat, dzikir, datang ke masjid niat itikaf, walaupun sejam 2 jam dapat pahala itikaf. Masya Allah. Nah, itikaf ini adapun mazhab Malikiyah dan Hanafiyah kalau tidak salah, mereka berpendapat itikaf itu harus minimal sehari semalam. Jadi kalau tidak 24 jam tidak disebut itikaf. Baik, Ustaz. Maknanya kalau cuma datang malam hari tidak disebut itikaf. Ya, karena mereka mewajibkan ada siangnya. Baik Ustaz. Nah, ini tentang waktu itikaf. Tapi di bulan Ramadan memang afdolnya setiap malam. Ya, dan 10 hari seperti amalannya Rasulullah SAW. Jadi itu tentang itikaf. Dan tentunya tadi tanya jawab dengan warga, bagus sekali ya, itikaf itu akan terjadi kalau punya niat. Jadi yang pertama harus punya niat yang kuat untuk itikaf. Kenapa kita harus itikaf? Karena di 10 hari terakhir itu ada banyak keutamaan yang kemungkinan besar lebih mudah didapatnya kalau kita berada di masjid gitu. Maka Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu ya wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kalau masuk bulan Ramadan 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, maksudnya tidak tidur di malam harinya dan membangunkan keluarganya. Jadi ini termasuk bagian dari sunnah Rasulullah SAW, dan kita lebih mudah untuk mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir. Nah, sekarang tadi tuh ada pertanyaan lagi. Iya, Ustaz. Ya, itikaf itu apa aja yang merusak itikaf kita?
yang merusak kesalahannya. itikaf itu secara hukum fikih itikaf yang merusak, maksudnya ini udah gugur itikafnya. Nah, apa itu? Yang pertama haid. Kalau ada wanita haid, maka dia selesai itikafnya. Ya, selesai itikafnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pingsan. Ya, pingsan juga. Kalau orang pingsan berarti nanti kalau udah sadar pengen itikaf lagi, niat lagi. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya ya pembatal itikaf. Ya, selain itu yaitu adalah junub. Kalau ada seorang laki-laki junub, maka dia batal itikafnya. Dia mandi nanti niat lagi. Jadi mengulang lagi niat itikafnya. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan itikaf yaitu adalah jima. Ya. Misalnya suami istri ikutan itikaf tapi pasang tenda. Sekarang banyak tuh itikaf di masjid-masjid pasang tenda. Terus mereka berjima. Ya, di masjid tidak boleh ya. Di malam itikaf ini tidak boleh dan itikafnya batal. Kemudian berikutnya pembatal itikaf yaitu murtad. Kalau ada orang misalnya di masjid kemudian mengucapkan kalimat-kalimat murtad, maka dia harus dikeluarkan dari masjid karena itikafnya juga tidak sah lagi gitu. Nah, adapun adab-adab itikaf, tentunya namanya itikaf adalah mengkhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak, menggiatkan dengan amal-amal terbaik. Ada amal terbaik di dalamnya, ada qiyamul lail, nah malam hari dihidupkan. Kemudian yang kedua baca Al-Qur'an. Ya, diperbanyak. Yang ketiga berzikir, ya memperbanyak berzikir selama itikaf. Yang keempat memperbanyak berdoa, dan yang kelima bisa dengan tolabul ilmi. Gitu. Jadi itikaf ya itu isinya. Kalau nanti boleh tidur ya boleh, ya masa nggak boleh tidur. Kita nanti sakit kalau nggak tidur. Saat tidur makan seperti biasa. Yang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak adab sebagai seorang muslim di dalam masjid. Ya, misalnya nonton YouTube di mana di masjid yang isinya misalnya lagu-lagu dan seterusnya, ini nggak boleh. Dan lagi itikaf, jadi yang begini dikurangi. Atau ketawa-ketawa sangat kencang, kemudian teriak-teriak ini atau membuang-buang sampah kan tidak boleh di dalam masjid atau yang jorok gitu ya. Baik, ini Ustaz Afwan, tadi kan salah satunya adalah kita harus memperkuat niat Ustaz. Mungkin ini salah satu ajakan juga mungkin buat teman-teman yang mungkin selama umur hidupnya belum pernah melakukan itikaf. Nah, ini niat itu seperti apa Ustaz, dilakukan diucapkan atau dalam hati atau kapan waktunya berniat? Terus tadi kan kalau tidak sah ya harus ngulang lagi niatnya. Nah, ini seperti apa Ustaz? Ya, niat itu niat itu adalah tujuan, maksud ya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, memaksudkan sebuah amalan yang dibarengi dengan perbuatannya, itu definisi niat. Nah, niat ini sama kita diniatkan di dalam hati. Niat itu tempatnya di hati. Ya, adapun melafalkannya dibolehkan menurut jumhur semua fuqaha kecuali Malikiyah mengatakan boleh kalau ragu-ragu. Maknanya semuanya membolehkan. Tapi niat semuanya mengharuskan di dalam hati karena amal hati ya. Nah, maknanya kalau diucapkan di hatinya nggak ada, ini tidak disebut niat ya. Nah, niat ini teman-teman sekalian ya, diniatkan dari sebelum masuk 10 hari terakhir untuk itikaf ya, di dalam hati niat untuk itikaf. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dalam masjid. Nah, nanti ada hukum-hukum ya, kalau keluar boleh enggak keluar masjid ya, itu Ustaz. Nah, kalau keluar masjid dibolehkannya hanya untuk keperluan yang darurat, seperti misalnya makan ya, minum kemudian toharoh ya. Adapun selain itu tidak boleh ya, seperti misalnya boleh enggak silaturahim lagi itikaf keluar masjid itu silaturahim tidak boleh ya, maksudnya itikafnya batal. Tapi nanti boleh niat lagi. Tadi pembatal niat tuh pembatal itikaf tuh banyak. Kemudian misalnya menjenguk orang sakit ya boleh, tapi itikafnya batal dan niat lagi. Gitu, nanti niat lagi.
Jadi sebenarnya niat itu ya kalau afdolnya full mungkin Ustadz ya 10 hari terakhir itu menginap. Ya itu sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kalau teman-teman sekali-kali merasakan i'tikaf full ya tidak pernah pulang dari masjid 10 hari itu akan terasa berbeda ya. Karena 10 hari itu kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tidak melihat hal-hal yang tidak baik, kita ada di masjid dan itu sebuah inilah fadilah yang sangat besar. Iya. Dan tentunya sangat terasa nikmat Ustadz ya karena 24 jam kita di rumah Allah gitu ya. Iya. Nah, kemudian ini Ustadz ini juga yang sering banyak ditanyakan juga. Nah, apa untuk laki-laki ikhwan atau akhwat ini gimana perbedaannya Ustadz untuk melakukan i'tikaf? Tempatnya. Apa boleh juga akhwat full 10 hari dan sebagainya. Mohon jadi gini, i'tikaf itu hanya sah di masjid. Ya hanya sah di masjid. Jadi tidak ada i'tikaf di rumah. Gitu. Nah, adapun mazhab Malikiyah mewajibkan masjidnya harus masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Jadi masjid kecil yang nggak ada sholat Jumat di situ nggak boleh. Boleh. Musola apalagi nggak boleh. Kalau mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Syafi'iyah membolehkan. Pokoknya yang disebut masjid boleh. Ya. Kalau mazhab Hanafiyah mereka berpendapat masjidnya yang penting masjid yang didirikan sholat berjamaah. Walaupun nggak ada Jumatan di situ, itu boleh kalau Hanafiyah. Dan Hanafiyah melarang wanita sholat di musola rumahnya, jadi harus di masjid. Adapun yang lain membolehkan, jadi wanita boleh i'tikaf di musola di rumahnya. Kalau tidak di musola tidak disebut i'tikaf karena i'tikaf tuh adanya di masjid. Ya, baik Ustaz. Berarti kalau ada akhwat yang berhalangan karena mungkin tadi apalagi kalau haid belum boleh Ustaz ya i'tikaf. Jadi lebih baik ya jangan dulu, sabar dulu, dan kalaupun nggak bisa sama sekali tapi nggak haid berarti ya di rumah juga mungkin ada hitungannya tetap dapat pahala yang sebanding dengan i'tikaf. Kalau niat ya, kalau udah niat ternyata misalnya haid ternyata nggak bisa ke masjid ya dapat pahala. Dan kalau misalnya saya di rumah dan tapi saya beribadah ya dapat pahala ibadahnya, tidak disebut i'tikaf. Ya. Nah i'tikaf itu di masjid, tapi jumhur mengatakan boleh di musola rumah. Ya, jumhur. Ya, kalau Hanafiyah nggak boleh. Nah dalil harus di masjid, maknanya disebut i'tikaf itu di masjid di Al-Quran. Ya, di Al-Quran disebutkan Allah SWT berfirman, ayatnya panjang ya. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, jangan bersenggama dengan istrimu dalam keadaan kamu sedang i'tikaf di masjid. Nah, itu i'tikaf di masjid jelas. Nah, satu lagi Ustadz, ini kan ibadah yang sebenarnya 10 hari terakhir dan mendekati garis finish Ustadz. Nah mungkin satu lagi Ustadz, mohon nasihat supaya termotivasi gimana sih yang supaya kita semua tuh bersemangat menuju garis finish itu Ustadz. Ya ini karena 10 hari terakhir jadi Nabi mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya, dan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar yang insya Allah nanti ada keutamaannya akan dibahas insya Allah. Dan orang yang i'tikaf itu kemungkinan besar bisa mendapatkan Lailatul Qadar, peluangnya besar karena dia di masjid. Di masjid nggak malam hari pasti dibangunin untuk ikutan sholat, paling tidak baca Quran. Jadi peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya besar. Dan di dalam hadis sahih disebutkan siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar dia telah diharamkan dari banyak kebaikan gitu. Jadi maka harus berlomba-lomba karena namanya piala itu dikasihnya di akhir. Ya, jadi siapa pemenang itu di akhir. Para ulama mengatakan muslim yang di awal Ramadannya malas tapi di akhir Ramadannya rajin lebih baik daripada yang di awal Ramadannya rajin di akhir Ramadannya malas. Gitu. Karena salah satu ibadah gitu dilihatnya di akhirnya juga Ustaz, di amal itu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat di akhir gitu. Masya Allah. Syukran Ustaz penjelasan tentang i'tikaf. Jadi
mudah-mudahan kita semua sudah sangat siap ya untuk melakukan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena alhamdulillah Al-Fitiyah juga akan mengadakan program itikaf 10 hari terakhir ini rutin, Masya Allah sudah dari tahun berapa saya 2015an mungkin ya sampai 2016 sampai tahun ini kita rutin insyaallah taala akan melaksanakan itikaf bersama-sama di masjid. Lokasinya insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Al-Murabi. Kebiasaan kita alhamdulillah dari tiap tahunnya full dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah tentunya ya. Dari mulai pagi hari ada kajian duha insyaallah taala, ini akan membahas tentang tafsir Al-Qur'an mungkin Ustadz ya. Kemudian setelah itu malam harinya seperti biasa ada sholat tarawih. Bada tarawihnya ini spesial juga yang jarang mungkin dilakukan di tempat-tempat lain ya, yaitu akan menghatamkan kitab yang akan langsung bersama Ustadz Herfi. Kita akan hatamkan 10 hari terakhir itu satu kitab. Mungkin nanti juga akan kita spill ya kitab apa yang akan dihatamkan. Dan kemudian Qiyamul Lail ya, di malam harinya pukul 2 dini hari kita akan sholat Qiyamul Lail minimal 1 juz ya insya Allah bersama para imam-imam, para penghafal Quran tentunya. Jadi sangat full dengan kegiatan yang isinya tentu ibadah dan insya Allah kebaikan. Dan mudah-mudahan di 10 hari terakhir nanti teman-teman semua bisa ikut bersama kita itikaf bareng di Masjid Al-Murabi. Informasinya nanti kita akan share ke teman-teman semua. Ustadz, syukron wa jazakallahu khair atas penjelasannya. Sahabat Filah sekalian, teman-teman semua, kita akan ketemu lagi di Ngobras menjelang berbuka. Syukron wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 10 malam terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah. Mari ikutilah program itikaf bersama Al-Fitiyah dan Al-Murabi di 10 hari terakhir Ramadan. Raih keutamaan dan keberkahan dengan ilmu. Pendaftaran gratis dan fasilitas diberikan bagi peserta yang terdaftar. Segera daftar sekarang juga ya pada link berikut ini. Atau klik link yang ada di bio. Syukran, jazakumullahu khairan kasiran.